Halo Sobat Pintar Matematika. Hari ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam aljabar, yaitu persamaan kuadrat. Mengapa persamaan kuadrat? Materi ini tidak hanya sering muncul di ujian sekolah dan ujian masuk perguruan tinggi saja, tapi juga banyak aplikasinya di dalam dunia nyata. Misalnya untuk menghitung lintasan bola, menentukan tinggi maksimum suatu benda yang dilempar, bahkan digunakan dalam ekonomi dan teknik. Yuk kita pelajari bersama langkah demi langkah. Dengan memahami persamaan kuadrat, kamu nggak cuma siap hadapi ujian, tapi juga memahami logika di balik berbagai fenomena di sekitar kita. Selamat datang teman-teman, selamat berjumpa lagi di dalam channel Pintar Matematika. Oke, di dalam channel kali ini pembahasan kita akan masuk ke dalam materi persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat, itu kita harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk umum dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini nilai A, B, C itu adalah elemen dari bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Sebab kalau A itu sama dengan 0, maka itu tidak lagi menjadi persamaan kuadrat. Nah, kemudian untuk setiap nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini, maka nilai X tersebut itu adalah akar dari persamaan kuadrat. Nah, cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada cara memfaktorkan, ada cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan ada cara rumus ABC. Untuk memfaktorkan, itu kita pecah persamaan kuadrat ini dari bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita pecah ke bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Di sini nilai P dan Q ini bisa kita tentukan di mana jika dua buah bilangan itu P dan Q-nya itu kita jumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan B. Akan tetapi jika P dan Q-nya itu kita kalikan akan menghasilkan bilangan C, ya. Itu cara memfaktorkan. Kemudian kalau melengkapkan kuadrat sempurna bagaimana? Kalau mencari faktor dengan melengkapkan kuadrat sempurna, itu maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini kita ubah menjadi bentuk X plus B per 2A kuadrat sama dengan D per 4A kuadrat. Di sini D itu akan sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ya. Kemudian kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, maka rumus ABC tersebut adalah X12 itu sama dengan nilainya min B plus minus akar D per 2A. Di sini akar D ini sama dengan akar B kuadrat minus 4AC. Nah, dari rumus ABC kita mendapatkan hubungan untuk penjumlahan akar-akarnya. X1 ditambah X2 nilainya akan sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Selisih akarnya X1 min X2 itu sama dengan akar D per A. Di sini akar D berarti apa? Akar B kuadrat minus 4AC. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada hubungan akar-akar persamaan kuadrat. Seper X1 ditambah seper X2 ini sama dengan ini ya. Nah, ini dengan menggunakan aturan penjumlahan pada pecahan. Untuk yang lain juga sama. Bisa terdapat rumus seperti ini dengan aturan penjumlahan pada pecahan. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal contoh yang pertama. Di sini, jika salah satu akar persamaan AX kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0 adalah 2, maka bagaimana? Nah, akar dari AX kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0 adalah 2, maka apa? Kita masukkan nilai X sama dengan 2 itu ke persamaan. X-nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat 4. Berarti di sini menjadi 4A. Kemudian 5 dikali 2. 10. Min 12 sama dengan 0. Berarti ini apa ini? 4A plus 10 min 12. Min 2. Min 2 pindah luas jadi 2. Berarti apa? A sama dengan 2 per 4. Atau sama dengan setengah. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi apa, teman-teman? A-nya kita ganti dengan setengah. Setengah X kuadrat plus 5X min
12 sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan 2 untuk memudahkan nanti memfaktorkannya ya. Kita kalikan dengan 2, berarti di sini menjadi x kuadrat plus 10x minus 24 sama dengan 0. Oke, kita pindah ke ruang yang kosong. Nah, kita faktorkan. Kita cari nilai x ya. Kita cari nilai bilangan di sini di mana jika dua buah bilangan tersebut dijumlahkan adalah 10, kalau dikalikan itu adalah minus 24. Berapakah bilangan tersebut? Ya, bilangan tersebut adalah plus 12 dan atau minus 2 ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan apa di sini? X sama dengan minus 12 atau X sama dengan 2. Nah, ini ya, sama ya. Salah satu akar 2. Akar yang lain adalah minus 12. Dan kita dapatkan di sini nilai A sama dengan setengah. Berarti apa? Kita dapatkan nilai A itu setengah. Dan akar yang lain itu adalah minus 12. Berarti jawabannya yang E. Betul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat seperempat x kuadrat plus bx plus a sama dengan 0, maka nilai a plus b berapa? Di sini kita dapatkan 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat. Berarti persamaan kuadratnya kita bisa bentuk seperti ini. X min 2 dikuadratkan itu sama dengan persamaan kuadrat ini ya. Seperempat x kuadrat plus bx plus a sama dengan 0. X min 2 kuadrat sama saja x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan seperempat ditambah bx plus a sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini menjadi bagaimana? Nah, B itu akan sama dengan minus 4. A akan sama dengan 4 ya. Oke. B itu akan sama dengan minus 4. Sedangkan A itu sama dengan 4. Maka kalau pertanyaannya itu A ditambah B. Berarti apa? 4 ditambah dengan minus 4 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus ax min 4 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P kuadrat minus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 8A, berapakah nilai A? Nah, di sini x1 dan x2 itu akar dari x kuadrat plus ax minus 4 sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Maka apa? Maka x1 ditambah x2 itu kan sama dengan min B per A. B-nya itu kan I. Berarti min A. Betul ya? X1 dikali X2 akan sama dengan C per A. Akan sama dengan minus 4. Nah, sekarang ini. P kuadrat minus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 8A. P kuadrat plus Q kuadrat kita jadikan 1. P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ ya sama dengan 8A. Kita cuma berganti ruas. Nah, sekarang P kuadrat plus Q kuadrat itu jadi apa, teman-teman? Betul. Jadi P plus Q ya kuadrat kurangi 2PQ. Nah, ini kan dikurangi 2PQ lagi ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini sama dengan 8A. Maka apa? Ini menjadi P plus Q kuadrat. Ini dikurangi 4PQ. Ya, sama dengan 8A. Kita lanjutkan di lembar yang kosong. P plus Q kuadrat. Di sini apa? P plus Q. Nah, P plus Q, maaf ini P plus Q atau X1 tambah X2. Ini sama dengan min A ya. Berarti P plus Q kuadrat min A dikali min A sama dengan A kuadrat. Ya toh? Kemudian dikurangi 4PQ. Ini X1, X2 atau PQ ya. Berarti PQ di sini sama dengan minus 4. Nah, berarti 4 dikali minus 4. Nah, seperti ini sama dengan 8A. Ya. Nah, kita
uraikan. A kuadrat minus 4 dikali minus 4 berarti sama dengan plus 16 sama dengan 8A ya. Atau A kuadrat minus 8A plus 16 sama dengan 0. Kita pecah. Nah, kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan itu sama dengan minus 8. Tetapi kalau dikalikan sama dengan plus 16 berapa? Betul, minus 4. Di sini juga minus 4. Ini kan berarti A minus 4 kuadrat sama dengan 0. Atau A minus 4 sama dengan 0. Artinya apa? Pindah ruas 4-nya. A sama dengan 4. Nah, selesai. Ketemu. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Jika kedua akar persamaan x kuadrat min 2a plus 3 x plus 3a sama dengan 0 berkebalikan, maka nilai A berapa? Misalkan x1 dan x2 itu berkebalikan. x1 dan x2 itu kan akarnya ya, dan berkebalikan. Maka apa? Maka x1 itu sama dengan 1 per x2. Betul ya? Nah, di sini kita dapatkan x1 ditambah x2. Karena akar, berarti min b per a. Berarti berapa itu? B-nya itu kan 2a plus 3. Kita tulis saja 2a plus 3. Itu min B-nya. Min B per A. A-nya kan 1. Kemudian x1 dikali x2. Berapa di situ? 3a. Nah, dari sini kita bisa masukkan, kita bisa ganti x1 ini dengan 1 per x2 ya. X1 kita ganti dengan 1 per x2. Kita tulis 1 per x2 dikali x2 sama dengan 3a. Nah, ini kan kalau kita kalikan x2 per x2 gitu ya, sama dengan 1. Nah, berarti 1 itu adalah 3a. Atau A di sini adalah 1 per 3. Oke, jawabannya adalah yang B. Betul. Kita lanjut soal berikutnya. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar x kuadrat min 4x plus A sama dengan 0, maka nilai A berapa? Nah, kita misalkan di sini. Kita misalkan x1 di sini adalah P plus 1. X2 di sini adalah P minus 1. Nah, ini adalah akar ya. Akar dari itu. X kuadrat minus 4x plus A sama dengan 0. Maka apa di sini? X1 ditambah X2 itu akan sama dengan min B per A. Sama dengan 4 ya. B-nya kan min 4. Nah, kemudian karena di sini X1 tambah X2 sama dengan 4. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Sama dengan A. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai X1 P plus 1, X2 P min 1 ini ke dalam persamaan ini. X1 itu kan P plus 1 ditambah X2 P minus 1 sama dengan 4. Nah, P ditambah P di sini berapa? 2P ya. 1 dikurangi 1 habis. Kita dapat 2P sama dengan 4 atau P sama dengan 2. Nah, dari sini kita masukkan aja. Di sini kan X1 itu kan sama dengan P plus 1 ya. Kita masukkan P-nya 2. 2 tambah 1 berarti 3. X2-nya berapa? P min 1 ya. P-nya 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, maka persamaan kuadrat yang terbentuk ya, itu kan rumusnya X min X1 gitu ya, dikali dengan X min X2 ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja. Berarti X1-nya kan 3. Berarti X min 3 dikali X min 1 ya, sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan sifat distributif. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 1 min X. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali min 1 plus 4. Ini sama dengan 0, ya kan? Berarti ini menjadi apa? X kuadrat minus 4X plus 4 sama dengan
0. Nah, X kuadrat minus 4X plus 4 ini sama dengan X kuadrat minus 4X plus A ini. Berarti kita dapat apa? Dari sini dan sini kita dapat A sama dengan 4 ya. Ini kan di sini 4 ya. Di sini A. Nah, didapat jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat plus AX minus 2A kuadrat sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2. Jika X1 tambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai A-nya berapa? Nah, di sini kan kita dapat X1 dan X2 itu kan akar ya. Nah, kita selalu tulis seperti ini dulu. X1 ditambah X2 berapa itu? X1 ditambah X2 berarti apa itu? Min B per A sama dengan min A. Sebut ini persamaan 1. Kemudian X1 dikali X2. X1 dikali X2 berapa di sini? Betul, min 2A kuadrat. Min 2A kuadrat. Sebut ini persamaan 2. Kemudian ditanyakan dalam soal ini apa? X1 tambah X2 sama dengan 1 ya. Ini yang diketahui di dalam soal. X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Ini adalah persamaan 3. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 3 dan 1 ya. Nah, berarti apa nih? Kita tulis saja. 3 itu kan ini. X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Kemudian 1 ini apa? X1 ditambah X2 sama dengan minus A. Betul ya? Nah, supaya X1-nya ini hilang, kita kurangkan. 2X2 dikurangi X2, tinggal X2. Nah, 1 dikurangi negatif A sama dengan 1 plus A. Sebut ini persamaan 3. Oke, sekarang substitusi ya. 3 ke 1. Kita tulis persamaan 1. X1 ditambah X2 itu sama dengan minus A. Padahal X2 di situ kan didapat 1 plus A. Kita tulis saja X1 ditambah 1 plus A sama dengan minus A ya. Kita pindah ruas, kita dapatkan X1. Ini A-nya ini pindah ruas jadi min A ya. Min A dikurangi A, berarti min 2A. 1 pindah ruas juga jadi min 1. Sehingga kita dapatkan apa di sini? Nah, kita dapatkan min 2A ditambah 1. Oke, sekarang kita coba kalikan. Ya, kita akan dapat persamaan ini ya. X1 dikali X2 kan sama dengan min 2A kuadrat. Kita tulis X1 dikali X2 sama dengan min 2A kuadrat. X1 ini sama dengan ini ya, min 2A plus 1. Kita tulis min 2A plus 1. Kemudian X2 ini berapa? Ini 1 plus A. 1 plus A. Oke. Ini sama dengan min 2A kuadrat. Ini kita tulis dulu. 2A dikali 1. Tadi 2A. Kemudian 2A dikali A. Plus 2A kuadrat. Kemudian plus 1 dikali 1. 1 plus 1 dikali A. Itu tinggal A. Ini sama dengan min 2A kuadrat. Karena ini ada di dalam kurung, kita hilangkan kurungnya. Ini menjadi minus 2A minus 2A kuadrat minus 1 minus A sama dengan minus 2A kuadrat. Nah, ini kan berarti minus 2A kuadrat. Kalau pindah ruas kan jadi plus 2A kuadrat ya. Berarti ini bisa kita coret. Ini hilang, ini hilang. Tinggal apa di sini? Minus 2A dikurangi A itu sama dengan
minus 1 pindah ruas jadi 1. Minus 2A ini dikurangi A. Berarti apa ini? Min 3A sama dengan 1. Atau A-nya di sini sama dengan min 1/3. Ya. Kemudian kita dapatkan nilai A. Udah selesai ya. Min 1/3. Nah, jawabannya adalah yang A. Persamaan kuadrat x kuadrat minus px plus p sama dengan 0, di mana p lebih besar dari 0 mempunyai akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 48, maka p berapa? Oke, di sini kita selalu tulis ya, karena x1 dan x2 itu adalah akar, maka x1 ditambah x2 itu kan sama dengan min b per a, ini sama dengan min p. Kemudian x1 dikali x2 itu sama dengan c per a, sama dengan p. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 48. Nah, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu kan sama saja x1 ditambah x2 ini dikuadratkan ya, dikurangi dengan 2x1 dikali x2 sama dengan 48. Nah, seperti itu ya. X1 ditambah x2 itu kan sama dengan min p. Min p kuadrat berarti apa? P kuadrat. Dan 2x1 dikali x2 berarti apa nih? 2p. 48 pindah ruas jadi minus 48 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan minus 2, tetapi kalau dikalikan minus 48, berapa itu? Minus 8 dan plus 6 ya. Ini berarti apa? Nilai P sama dengan 8 atau nilai P itu sama dengan minus 6. Nah, kita cari yang 8, berarti jawabannya yang D. Baik teman-teman, untuk latihan soal mengenai persamaan kuadrat ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Untuk latihan soal-soal berikutnya, teman-teman nantikan pada video berikutnya. Sampai jumpa.